Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Pita, NPM 226310853. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan resume tentang komponen kurikulum. Yang pertama yaitu komponen tujuan atau goals, berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Lalu yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai suatu lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Dapat didefinisikan juga sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Lalu komponen yang kedua yaitu komponen isi atau konten adalah komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang dimiliki siswa. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ada 5 pengelompokan mata pelajaran utama. Yang pertama yaitu pendidikan agama dan akhlak mulia, yang kedua yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga iptek, yang keempat estetika, dan yang kelima yaitu jasmani. Lalu ada 4 jenis dari isi atau konten kurikulum yaitu dialog, monolog, short conventional, and song. Komponen yang ketiga yaitu method, yaitu komponen yang ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Begitu pula dengan pendapat Terraccioni yang mengartikan bahwa metode atau strategi pembelajaran sebagai plah atau urutan umum perbuatan guru kepada siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Istilah lain yang juga memiliki kemiripan dengan strategi ini adalah pendekatan atau approach. Sebenarnya pendekatan berbeda dengan strategi maupun metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Menurut Roy Killer tahun 1998, ada 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approaches, dan yang kedua itu pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach. Lalu ada pula menurut Rowntree tahun 1974, strategi pembelajaran dibagi atas strategi exposure dan strategi discovery learning dan strategi groups dan individual learning. Lalu yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yakni dimensi 1, formatif dan sumatif, dimensi 2, proses produk, dan dimensi 3, operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil belajar siswa. Dimensi 1, A. Formatif, evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Sumatif, proses evaluasi dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir semester, tahun pelajaran, atau setelah 5 tahun untuk mengetahui efektivitas kurikulum tersebut. Lalu yang kedua yaitu dimensi yang kedua, proses yang dievaluasi ialah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya ialah untuk mengetahui metode dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum.
B yaitu produk. Yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus. Dimensi 3, yang A operasi. Di sini dievaluasi keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan dan penilaiannya termasuk biaya. B hasil belajar siswa. Di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai, dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan. Ada dua jenis evaluasi berdasarkan penilaian pencapaian. Yang pertama yaitu tes, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat menguasai dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu non-tes, yaitu tes untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jenis tesnya adalah seperti observasi, wawancara, dan studi kasus. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.